Halo teman-teman semua, sahabat ASN dimanapun berada. Nah, di video kali ini saya coba menjawab ya. Ada beberapa pertanyaan yang belum saya jawab di kolom komentar terkait dengan, Bang, kalau saya TMS, apakah saya masih bisa mengikuti seleksi P3K tahap 2? Atau saya tidak mengikuti seleksi di tahap 1, apakah saya masih bisa mengikuti seleksi pada tahap yang kedua? Nah, oke teman-teman ya. Jadi, info terbaru saat ini telah terbit surat keputusan ya Menpan RB nomor 634 tahun 2024. Nah, kalau kita lihat di surat Menpan tersebut atau Kep Menpan tersebut, teman-teman bisa lihat di diktum pertama ya, diktum pertama. Di sini dikatakan seperti ini, teman-teman. Tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database tenaga non-ASN BKN mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak memenuhi syarat TMS pada seleksi administrasi pengadaan P3K tahap 1. Yang B, tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS. Atau belum melamar pada seleksi pengadaan ASN. Jadi, ada 3 kriteria ya yang bisa mengikuti di tahap 2. Yang pertama adalah dia TMS pada seleksi administrasi P3K tahap 1. Yang kedua adalah honorer ini atau non-ASN ini sudah terdaftar di BKN tapi dia mengikuti CPNS lalu TMS, teman-teman. Dia bisa mengikuti seleksi P3K di tahap yang kedua. Dan yang terakhir adalah belum melamar pada seleksi pengadaan ASN. Jadi yang terakhir itu adalah sama sekali dia sudah terdaftar di database BKN, baik dia THK2 ataupun tenaga non-ASN, tapi dia tidak melamar pada tahap 1. Jadi di dalam Kemenpan 634 tahun 2024 yang diterbitkan tanggal 10 Desember kemarin, untuk teman-teman yang TMS, baik itu pada tahap 1, dan juga teman-teman yang TMS pada pendaftaran CPNS, yang mana dia masih terdaftar pada pangkalan database BKN, dia bisa mengikuti tahap yang kedua. Dan yang terakhir adalah teman-teman yang memang sama sekali tidak mengikuti pada tahap yang pertama. Jadi itu bisa ya, bisa teman-teman yang mengikuti pada tahap yang kedua. Nah, banyak juga pertanyaan, Bang, apakah P3K paruh waktu itu dapat NIP, dapat SK? Ya teman-teman, ya P3K paruh waktu itu hanya sebutan. Yang namanya P3K berarti dia adalah seorang ASN. Itu sebabnya dia akan mendapatkan NIP, dia akan mendapatkan juga SK. Nah, untuk penggajian dan insentif itu yang kita masih tunggu keputusan selanjutnya dari Menpan dan juga BKN itu seperti apa dari pemerintah lah istilahnya, dari semuanya aturan itu kita tunggu dari pemerintah. Kita menunggu PP manajemen ASN ya, yang sampai saat ini belum diterbitkan, teman-teman. Oke ya teman-teman, jadi yang bertanya untuk yang TMS jadi masih bisa mengikuti tahap yang kedua. Nah, kalau tidak dapat mengisi formasi juga di tahap yang kedua, mereka semuanya akan bisa dipertimbangkan sesuai dengan surat juga dari Menteri Pan RB ya, surat edaran bahwa disuruh instansi semua itu untuk menganggarkan baik dia yang tenaga non-ASN yang sementara berproses seleksi di tahap yang kedua ataupun tenaga non-ASN yang sudah selesai mengikuti seleksi di tahap 1 untuk diangkat menjadi P3K per waktu. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat, bisa menjawab keluh kesah dari teman-teman semua. Thank you.